Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia Faryadini. Saya dari kelas Agama Offering E32. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pernikahan dalam agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 4 hal, yaitu pertama pengertian, apakah yang dimaksud pernikahan dalam agama Islam. Yang kedua tujuan, yaitu tujuan sebuah pernikahan dalam agama Islam. Yang ketiga ikhtiar, yaitu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mendapatkan jodoh yang terbaik menurut agama Islam. Dan yang keempat adalah kriteria, yaitu kriteria jodoh yang saya inginkan untuk menjadi pendamping hidup nantinya. Yang pertama ada pengertian. Apa sih pernikahan itu? Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan, ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian atau lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan berumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri. Lalu yang kedua ada tujuan. Apa sih tujuan dari sebuah pernikahan? Pernikahan ini dikatakan sebuah ikatan yang sakral karena pernikahan adalah sebuah proses penyatuan dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan, dan di dalamnya melibatkan nama Tuhan. Tentu saja hal ini membuat pernikahan menjadi sebuah hal yang bisa dikatakan sakral dan tidak main-main. Adapun beberapa tujuan pernikahan yaitu yang pertama, untuk menyempurnakan agama. Dalam menggapai kebahagiaan dunia akhirat tentu saja akan lebih mudah jika dilalui bersama pasangan. Karena itulah agama menganjurkan kita untuk menikah. Namun pernikahan ini juga memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menyempurnakan separuh agama, dan separuh yang lain yaitu dengan melaksanakan berbagai ibadah. Seperti hadis riwayat Tabrani dan Hakim, yaitu barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya atau agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memelihara yang sebagian sisanya. Lalu yang kedua yaitu untuk menjalankan sunnah Rasul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Menikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1846 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah Ash-Sholihah nomor 2383. Yang ketiga yaitu tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Tujuan pernikahan selanjutnya yaitu adalah untuk mendapat keturunan atau anak. Sebagian besar orang memang menginginkan adanya anak dalam sebuah pernikahan karena dengan adanya anak dapat menjadikan rumah tangga lebih berwarna dan harmonis. Selain itu, apabila anak dididik dengan baik menurut ajaran agama, anak dapat menjadi sebuah investasi untuk orang tuanya di akhirat kelak. Allah bersabda, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki yang baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Quran Surat An-Nahl ayat 72. Lalu tujuan yang keempat yaitu memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pernikahan ini, Allah mempermudah kita dalam menambah pahala. Sebatas saling berpandangan saja antara suami dan istri, Allah memberikan pahala untuk itu. Selain itu, ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.
apabila telah menikah, diketahui baik menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya yaitu zina. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan pandangan dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi tameng baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4779. Yang selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam mencari jodoh. Sebagai umat muslim, kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sudah menjadi rambu-rambu bagi muda-mudi milenial, khususnya dalam memilih jodoh. Salah satu ayat yang populer di kalangan muda-mudi saat ini bahkan telah dihafal di luar kepala, yaitu surat An-Nur ayat 26 yang artinya, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Sayangnya, ayat ini seringkali disalahpahami oleh muda-mudi. Adapun kesalahan dalam memahami ayat di atas, yaitu ayat di atas seringkali dianggap sebagai ungkapan bahwa jodoh itu murni takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempengaruhi pola pikir muda-mudi untuk pasrah, berserah diri, dan meninggalkan ikhtiar. Padahal jika mau melihat lebih dalam lagi dengan pendekatan tafsir, ayat ini turun untuk melegitimasi dan membela Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anhu dari serangan fitnah yang keji, sehingga makna wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik ini dapat menjadikan bukti bahwa Aisyah radhiyallahu anhu adalah wanita yang terjaga kemuliaannya. Dengan demikian, Aisyah merupakan pasangan yang ideal, karena tidak mungkin Allah meridhoi Aisyah sebagai istri sebaik-baiknya manusia, kecuali Aisyah benar-benar orang yang dapat menjaga kehormatannya. Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan dalam ikhtiar mencari jodoh terbaik untuk diri kita. Namun sebaik-baiknya usaha adalah dengan memperhatikan kriteria menurut ajaran agama supaya hidup kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kriteria pasangan idaman menurut agama Islam yang dapat dijadikan acuan dalam upaya mendapatkan jodoh. Yang pertama ada kekayaan. Kekayaan berupa harta benda memang sangat menarik untuk dijadikan alasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Meskipun harta bukan segalanya, namun jika memiliki harta, setidaknya semua kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu, memiliki kekayaan akan memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia. Memang uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Meski demikian, harta bukanlah segalanya. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kapan saja bisa diambil dengan mudah. Maka dari itu, selagi kita memiliki harta yang cukup, berbagilah dengan mereka yang membutuhkan, bersedekahlah dan banyak bersyukur. Yang kedua yaitu berdasarkan keturunan. Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya. Rasul bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga karena paras. Memiliki pasangan berdasarkan paras tidak ada salahnya, sebab seseorang yang memiliki paras yang bagus tentu akan memberikan ketenangan dan senang untuk dipandang. Memang memiliki paras yang cantik atau ganteng tidak akan berlangsung lama, karena semua pasti akan mengalami perubahan seiring berjalannya usia. Tapi dengan memiliki paras yang enak dipandang akan meningkatkan kepercayaan diri. Lalu yang terakhir adalah agama. Rasulullah SAW pernah berkata, "Pilihlah agamanya maka engkau akan bahagia." Sebab harta, keturunan, paras bukanlah jaminan suatu kebahagiaan, tapi agama bisa menjadi pegangan yang kokoh untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu." Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Lalu yang terakhir adalah pembahasan mengenai kriteria. Kriteria pasangan indah menurut saya.
Tentu saja setiap orang memiliki standar untuk pasangan mereka masing-masing, dan pastinya setiap orang berhak untuk menentukan pasangan seperti apakah yang nantinya menjadi pendamping hidup mereka. Saya sendiri tentunya memiliki kriteria yang saya inginkan pada diri pasangan saya kelak. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas fisik, namun lebih ke sifat dan akhlaknya. Berikut adalah kriteria idaman saya. Yang pertama, seiman dan seamin. Yang saya maksud dengan seiman dan seamin yaitu seseorang yang agamanya seperti saya. Karena seperti yang kita tahu bahwa menikah adalah ibadah terpanjang dan dilaksanakan seumur hidup. Saya ingin punya pasangan yang seagama dengan saya supaya dalam kehidupan berumah tangga nanti saya dan pasangan saya dapat beribadah bersama-sama untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, saya juga ingin nantinya saya dan pasangan saya saling mengingatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan berumah tangga menjadi berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah laki-laki yang paham agama. Kriteria yang selanjutnya yaitu laki-laki yang paham agama. Bagaimanapun juga, seorang laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Nantinya ia akan membimbing istri dan anak-anaknya untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadikan ajaran agama sebagai acuan sebuah rumah tangga untuk menuju surganya Allah diperlukan seorang pemimpin yang paham akan agama. Laki-laki yang paham agama juga akan mampu menghargai dan memuliakan istrinya, dan dia akan memahami peran-peran seorang suami dalam sebuah rumah tangga. Lalu yang ketiga yaitu laki-laki yang bertanggung jawab. Nantinya saya ingin memiliki seorang pasangan bertanggung jawab baik dalam hal dunia maupun dunia akhirat. Seorang suami bertanggung jawab untuk dapat membimbing anak-anak dan istrinya untuk menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya inginkan dari laki-laki yang bertanggung jawab yaitu ia dapat memposisikan dirinya sebagai laki-laki yang tegas namun tidak kasar, pandai menjaga ucapan sekalipun sedang dalam keadaan marah, dan juga laki-laki yang family man. Ia bersedia meluangkan waktu santainya untuk berkumpul bersama keluarga di samping waktu kerja dan hobinya. Lalu yang saya inginkan dalam konotasi bertanggung jawab ini adalah laki-laki yang setia. Ia mampu menjaga pandangan dan mengerti batasan bila sedang bersama dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Dan yang terakhir, ia menjadi sosok yang pekerja keras serta dapat bertanggung jawab dalam hal menafkahi istri dan anak-anaknya. Yang keempat yaitu laki-laki yang sopan, ramah, dan penyayang terhadap keluarga. Kriteria yang terakhir adalah sopan dan ramah. Pada zaman sekarang ini sudah banyak orang yang lupa cara beretika yang baik pada yang lebih tua. Karena itu saya ingin pasangan saya nantinya memiliki sifat yang sopan kepada yang lebih tua maupun yang lebih muda. Ia juga menjadi sosok yang ramah pada semua orang, suka membantu orang yang sedang dalam kesulitan, dan laki-laki yang dermawan terutama kepada keluarga. Dan selanjutnya adalah laki-laki yang penyayang terhadap anggota keluarga, bahkan sesama manusia, namun tetap memperhatikan batasan-batasan. Yang terakhir yaitu penutup kesimpulan. Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Ibadah yang mulia dan suci, pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Untuk mendapatkan jodoh seseorang yang nantinya menjadi pasangan hidup kita diperlukan usaha atau ikhtiar. Meskipun jodoh, maut, dan rezeki sudah diatur bahkan sebelum kita lahir, namun tetap saja untuk mendapatkan pasangan kita harus berusaha dalam proses usahanya sebaiknya mengikuti arahan yang ada di dalam agama kita yaitu Islam. Dan walaupun dalam hal mencari pasangan kita sudah mendapatkan arahan dari agama, tapi tidak salah juga jika kita memiliki kriteria untuk pasangan kita nantinya. Yang terpenting kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Menurut saya pribadi, pernikahan baiknya dilakukan satu kali saja seumur hidup. Jadi saya ingin nantinya saya mendapat pasangan yang sesuai, tidak perlu sempurna karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Dan menurut saya yang terpenting adalah mendapat pasangan yang nyambung, karena nantinya kehidupan berumah tangga akan ada masalah-masalah rumah tangga. Juga nantinya di masa tua yang akan menemani kita adalah pasangan. Jadi pasangan yang nyambung itu perlu demi kelanggengan hubungan pernikahan. Lalu dalam pernikahan diperlukan sosok suami yang mampu membimbing namun tidak menggurui. Jadi nantinya kita dapat jalan berdampingan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.